Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 90.1 Fas FM Family Radio warna baru untuk keluarga. Selamat siang keluarga Fas. Apa kabar hari ini kali ini Sabtu 2 Agustus 2025. Alhamdulillah Nisa bisa kembali lagi hadir untuk Anda siang ini seperti biasa. Edisi akhir pekan kita ketemu dulu ya. Dialog UMKM Magelang siang hari ini. Dan sudah ada narasumber tamu istimewa yang hadir di studio Radio Fas FM bersama dengan Gus Khalil Rahman selaku Direktur Lembu Wikarta, dan juga ada siapa ini ya? Ada Mbak atau Kak Sinergia Wima ini dari Wima Kitchen, dan judul di siang hari ini keluarga Fas ya untuk dialog UMKM adalah Entrepreneur Muda, Inspirasi bagi Generasi Emas. Wah, ini pasti seger ya. Jadi untuk Anda yang mau gabung nanti kita tanya-tanya juga, kenalan sama Mbak Sinergia Wima, atau coba nanti Nisa tanya panggilannya enaknya siapa ini ya, namanya bagus, cantik lagi orangnya keluarga Fas ya. Kita sapa dulu di siang hari ini bersama dengan Gus Khalil Rahman dan juga ada Mbak Sinergia Wima. Assalamualaikum Gus Khalil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum juga, selamat siang buat Mbak Sinergia Wima. Ini kita panggilnya apa ini Mbak? Waalaikumsalam. Boleh dipanggil Mbak Singer? Siner Mbak ya. Siner. Aduh, Iya. ini namanya bagus loh ya. Masya Allah. Sinergia Wima ya. Dan salah satu dengan gelar sarjana muda ini ya. Terima Betul. kasih juga sudah hadir di studio Radio Fas FM. Perjalanan ini cukup panas di luar sana. Betul, panas sekali. Sekitar 32 derajat tadi. 32 derajat. Kita ke bintangnya dulu ini Gus Khalil Rahman ya. Tapi kalau Nisa tanya kabar Gus Khalil, insya Allah berikan kesehatan siang ini ya. Alhamdulillah Mbak Nisa. Alhamdulillah. Kalau tidak sehat kan tidak bisa ketemu Mbak Nisa. Nah, itu Ya, dia. Ketemu yang ternyata bisa bikin semangat juga. betul. Kita akan dengarkan bagaimana cerita dari seorang entrepreneur muda ini yang Betul. sudah hadir di studio Radio Fas FM. Mbak Siner, kita kenalan dulu aja, udah tahu namanya. Langsung Mbak Siner aja. Langsung ke Mbak Siner. Kayaknya kita akan banyak mendengarkan Mbak Siner daripada saya Mbak Nisa ya. Benar ini Gus ya. Jadi bisa di perkenalan awal dulu. Selain namanya tadi keluarga Fas sudah mulai tahu. Iya. Dari flyernya kemarin juga Mbak Sinergia Wima ini ya, namanya cantik secantik orangnya juga. Bisa diinformasikan juga perkenalan awal ini dari mana gitu. Oke. Halo teman-teman pendengar Fast FM semuanya. Kenalin aku Siner. Aku ownernya dari Wima Kitchen. Baik, Wima Kitchen ini alamatnya di mana Mbak Siner? Wima Kitchen tuh alamatnya ada di Grabak Magelang. Ada di Gerabak Iya. Magelang, tepatnya Tepatnya ada di Dusun Goa. di Dusun Goa. Iya, ini ya. RT 3 RW 01. Baik, perjalanan menjadi seorang kita bilang bahwasanya pengusaha juga Iya. ini ya, entrepreneur muda. Usia juga masih muda. Kita lihat ini di sini produk-produk dari Wima Kitchen, pokoknya banyak sekali, ada kue kering, Iya. ada juga jenis untuk puding atau apa kalau Nisa nggak salah lihat ini ya. Iya, betul. Nah, banyak ini. Kalau bisa diinformasikan juga Mbak Siner, memulai sebuah usaha ini dari tahun berapa? Kalau untuk perjalanannya Wima Kitchen tuh awalnya gini, Mbak. Jadi awalnya itu nenek saya kan emang jualan bolu panggang dulunya. Oke. Terus habis itu karena kesibukan beliau yang seorang guru, beliau merasa alat-alatnya itu pada nggak kepake. Terus Oke. habis itu mau beliau jual, tapi habis itu ketahuan mama saya. Baik. Mama saya bilang gini, jangan dijual, mending aku aja yang buat. Nah, mulailah di tahun 2002, mama saya itu kayak nyetorin di sekolah gitu. Ya. Kayak sederhana aja, mini tar gitu kecil, tar potong jadul itu, distorin ke sekolah, kok alhamdulillah laku. Terus habis itu dari situ, kayak teman-temannya nenek saya, kayak pesen ke mama Ya. saya, yang awalnya kan kita cuma ada mini tar kecil, tapi karena ada misal request, Mbak bisa bikin pastel nggak, Mbak bisa bikin ini nggak, bisa bikin itu nggak. Nah, mulai dari situ makanya banyak sekali macam-macam yang ada di Wima gitu. Terus kalau saya sendiri terjun di Wima itu mulai dari sekolah menengah atas SMA. Oke. Iya betul, karena mama saya harus pergi ke harus
dinas di Kebumen. Oke. Habis itu disitulah saya mulai memperkenalkan Wima di sosial media, dulu Instagram pertamanya. Nah mulai dari situ Wima lebih dikenal banyak orang lagi, nggak hanya orang Gerabak aja gitu. Tahun berapa mulai aktif berkecimpung langsung itu Mbak? Oh itu tahun 2016 2017 Pak kayaknya. Sebelum pandemi Mbak Nisa. Sebelum Iya pandemi. betul, sebelum pandemi. Jadi perjalanannya memang dimulai dari sebuah usaha Iya. sang nenek ini yang sudah Betul. dahulu bikin bolu panggang. Setelah Yang itu merintis. yang merintis dari awal. Setelah itu dilanjut sama sang ibu. Jadi mamanya Mbak Siner ini membuat iseng-iseng tadinya sampai dengan saat ini. Kenapa Mbak Siner malah milih melanjutkan sebuah usaha itu tadi? Kan sebagai anak muda Iya. ini tentunya kan masih ingin yang kesana-sana usahanya atau mau mencari pengalaman lain di Iya. luar. Kalau saya sendiri kebetulan emang passion di bidang patisserie kayak gitu ya, bakery. Jadi kalau misalnya memasak itu Senang. iya rasa senang, ada kepuasan sendiri. Jadi kalau misalnya pelanggan bilang Mbak kuenya enak, Mbak kuenya lucu, itu ada kepuasan tersendiri yang makanya bikin saya jadi lebih semangat lagi bikin ini kue-kuenya gitu. Baik, jadi luar biasa ini. Sederhana tapi mendalam Mbak Nisa. Sangat mendalam ini ya. Apalagi kalau di wilayah Gerabak dan sekitarnya, tidak hanya Gerabak saja, tapi Magelang sekitarnya sudah mulai tahu, apalagi di tangan seorang anak muda, namanya usaha, terus udah tahu sosial media, berselancar, ini upload langsung ini. Cepat berkembang kira-kira dan cepat dikenal. pada tahun berapa ini sudah meledak di sosial media? Itu awalnya 2017 itu udah lumayan meledak. Soalnya kan emang jarang ya. Dulu food and beverage jarang dimasukin di sosial media, tapi pas itu saya udah mulai lihat kayaknya ada potensi nih sosial media buat jualan gitu. Habis itu saya masuk itu udah mulai meledak. Kalau bersamaan dengan waktu itu 2017 itu Iya. Di Magelang ada barengannya Mbak? Ada barengannya apa enggak? Yang masuk sosial media? Sama dengan Sama produk-produk yang produknya. sejenis gitu. Ada sih, ada. Banyak merek atau lain. beberapa? Kalau saya lihat potensi ininya adanya satu. Kalau Hanya yang satu. lain ya Di kita kota masih dia? di kota. Kebetulan kota. saya lihat di hashtagnya itu kita masih mendominasi. Kalau dulu kan masih bisa lihat hashtag yang paling populer yang mana. Nah, Ya, itu kita betul, masih betul. saya masih bisa lihat kalau konten saya itu masih di atas gitu. Baik, luar biasa. Sekarang algoritmanya sudah berubah. Betul. Sekarang algoritmanya sudah yang berubah sekali. Iya. Nah, ini ternyata salah satu gebrakan baru sebuah anak muda seperti yang kita bilang sesuai judulnya juga, entrepreneur muda. Ini inspirasi bagi generasi emas. Kalau kita tahu kan sepertinya bikin kue atau beberapa tadi produknya juga banyak ini Gus kalau dilihat, dan belum banyak anak muda yang melirik untuk sebuah usaha ini. Dan Mbak Siner ini memulainya sejak di SMA. bangku SMA ini sudah Ya. mulai. Ternyata ini bisa jualan seperti Bisa. ini. Nah, Bisa. dari tahun 2000 sekitar tahun 2016 itu ya sampai dengan saat ini 2025 sudah cukup lama ini. Hampir 10 tahun. Hampir 10 tahun. Bisa kita katakan bahwasanya sebuah usaha yang sudah besar tentunya, Gus. Sudah mulai mapan ini. Nah, Ya. Baik, terima kasih Mbak Nisa, Mbak Siner. Yang pertama saya menyampaikan terima kasih Mbak Siner bisa hadir di Radio Fas FM, apalagi sama keluarga di sini. ya. Itu tentu kehormatan bagi kami yang menyelenggarakan acara ini. Jadi Lembu Wikarta itu setiap sepekan sekali di Radio Fas FM mengundang pengusaha-pengusaha yang sudah lancar dalam berbisnis. Tujuan utamanya adalah menginspirasi para angkatan-angkatan muda itu untuk berani terjun berbisnis. Karena kita tahu negara-negara berkembang lalu meningkat statusnya menjadi negara maju itu salah satu penopang utamanya ketika rakyatnya itu mau berbisnis, mau berwirausaha, mau terjun di dunia entrepreneurship. Karena sesungguhnya bumi ini bisa berkembang Iya. oleh para entrepreneur. Mohon maaf, kalau ada yang mengatakan bumi berkembang karena ada nabi-nabi, itu selanjutnya Mbak Sin. Karena profesi yang paling pertama itu adalah entrepreneurship. Baru kemudian ada nabi, ada rasul, dan seterusnya. Apalagi di kemudian hari ada ulama, ada kiai. Jauh sebelum itu dunia ini berkembang,
lalu manusia bisa semakin beradab karena ada semangat-semangat entrepreneurship itu. Lalu yang ketiga, kalau dalam konteks Mbak Sin ini Mbak Nisa, Iya. karena beliau itu berani terjun ketika masih Muda. muda, masih di usia SMA, di mana generasi sebayanya Iya. lagi enak-enaknya bermanja-manja dengan orang tuanya, beliau berani mencoba Iya. memasak, meracik, lalu hasilnya itu untuk dihidangkan supaya dicicipi sama orang lain. Kelihatannya sederhana Mbak Isa, bahwa memasak, bikin roti, lalu dicicipi, kalau orang bilang enak itu jadi bahagia Mbak Sin ya. Betul. Lalu kalau ada bilang ini kok kurang asin, agak gimana, itu sebenarnya sederhana dan wajar, manusiawi ya. Tapi dalam konteks entrepreneurship itu adalah kuantitasnya Mbak Sin. Karena kalau bikin satu berarti hanya untuk dimakan sendiri atau bisa dimakan sama saudaranya. Iya. Tapi konteks entrepreneurship itu kan karya yang kita bikin itu kuantitasnya harus bisa berlipat 10, 100, 1000 atau seterusnya. Mbak Nisa, kalau saya mau jujur, yang dihidangkan di sekitar kita itu kan wajar ya, pasti umum biasa Iya. ya. Tapi kalau itu omsetnya 1 truk, itu menjadi luar biasa kan. Benar. Iya, konteks entrepreneurship itu adalah Iya. melipat gandakan. Itu yang ketiga. Lalu yang keempat, Mbak Sin, kami dari Lembu Wikarta itu ingin teman-teman yang ada di Magelang itu semakin bergairah, semakin semangat, dan juga berani berkreativitas dengan apa yang ada di sekitarnya. Mungkin orang lain mengatakan, Mbak Sin kan karena mbahnya kan pernah merintis, Iya. pernah mencoba. Nah, teman-teman Mbak Sin sesungguhnya di sekitarnya itu pasti ada sesuatu yang dikembangkan, diracik, dipoles dan seterusnya yang bisa menjadi nilai-nilai entrepreneurship untuk membantu meningkatkan peradaban kita di muka bumi ini. Jadi konteksnya hari ini, terima kasih kami kepada Mbak Sin dan keluarga yang sudah hadir di Radio Fast FM ini adalah mau berbagi. Iya. Iya. Karena kita nggak tahu sesungguhnya yang kita bikin hari ini itu laku atau tidak, itu nomor sekian lah. Betul. Karena hari ini sudah episode ke-70 atau 69 hari Lumayan. ini. Sudah Ya. 79. Jadi hampir semua pengusaha muda yang datang ke sini itu yang utama memang semangat bikin, semangat berkreasi, semangat berproduksi yang bahan bakunya itu yang ada di sekitarnya. Iya. Gitu Mbak Nisa ya. Dilalah yang datang ke sini itu belum pernah ada pengusaha yang besar, katakanlah begitu Mbak Sin. Tapi biasanya kalau pengusaha yang udah besar, yang sudah terlanjur kaya itu juga malas berbagi. Maksudnya sudah tidak punya waktu lagi untuk berbagi dengan teman-teman yang masih merintis. Iya. Mereka kan sudah punya sosialitanya sendiri dengan sesama yang sudah pada levelnya. Tapi tidak tertutup kemungkinan nanti Mbak Sin dan teman-teman yang pernah hadir di sini itu ketika omsetnya satu hari itu 10 kontainer kan nanti akan naik sendiri. Kira-kira gitu Mbak Nisa. Benar sekali Gus Kolil selaku Direktur dari Lembu Wikarta. Kita ke Mbak Siner lagi ini. Nah, untuk usaha Wima Kitchen ini Iya. pakai nama sendiri. Kebetulan nama sendiri dan adik saya. Oke, jadi gabungan ini nama Iya, betul. Mbak Wima dan Bersaudara. juga bersaudara. Ini ya the sister. Nah, ini kalau modal awal pada saat itu kan ibu setelah itu dinas di luar kota. Iya. Mbak Siner melanjutkan kembali. Pada saat melanjutkan ini, Mbak Siner dibantu oleh sang nenek atau sudah mulai bisa membuat sendiri Kalau buat sendiri udah bisa, terus udah ada pegawai juga kebetulan itu. pada saat Iya. itu ya. Jadi kalau sekarang ini banyak untuk beberapa pelanggan tetap ini ya. Jadi kasih bocoran juga ini Gus ya, bahwasanya sekitar Gerabak, Magelang sekitarnya ini sudah ada pelanggan tetapnya. Iya, kita pelanggan tetap udah Gerabak pasti ada, habis itu Magelang biasanya
Borobudur tuh banyak, Mertoyudan. Terus luar kota juga banyak kayak Bawen, terus Gerabak sekitarnya lah pokoknya. Baik, jadi sudah Iya. Sudah mulai merata sudah Iya. merata dan ini. meluas. Nah, ini kalau anak-anak muda yang dengar di siang hari ini ya, sebagai seorang, kita sebutnya entrepreneur muda karena sudah berani untuk memulai sebuah usaha sejak muda. Iya. Kiat Bikin gemes. ya, bikin gemes ini ya. Jadi kenapa Mbak Sinar memulainya? Karena tadi sudah turun temurun dari nenek ke mama, setelah itu berani untuk terjun langsung. Nah, sekarang ini kalau bikin varian-varian seperti ini kan dibutuhkan yang namanya beberapa ide juga. Jadi setiap hari pasti harus ada bikin apa lagi, menu apa, resep baru. Nah, ini yang dilakukan Mbak Siner selain juga sesuai namanya bersinergi. Bersinergi. Jadi antara praktek, setelah itu juga langsung untuk ditampilkan di sosial media. Ini kan anak muda banget ini Gus ya. Betul. Jadi yang sudah dilakukan sekarang ini, apakah juga ada timnya untuk sosial media atau seperti apa Mbak? Atau dipegang sendiri? Iya, kalau sosial media sendiri masih dipegang saya, tapi kalau buat yang lain-lain produksi ada timnya sendiri gitu. Pemasaran juga kebetulan masih saya pegang sendiri. Oke, pemasaran semuanya jadi Iya. owner, bikin sendiri, promosi. Ini masih Multi di- talenta. Ya, Iya. multi talenta ini Gus ya. Nah, sekarang ini kalau kita boleh tahu, ada yang membantu, sudah ada berapa karyawan? Kalau karyawannya ada 6, terus habis itu ada anak PKL juga dari SMK 3 sama SMK Sudirman itu ada 3. Oh. Baik, Iya. jadi Berarti menerima untuk sering menjadi tujuan Iya. untuk PKL. Kita udah tahun ke-5 atau ke-4, Pak. sudah cukup lama Gus. Dari SMK yang sama atau berganti-ganti SMK-nya? Kalau yang udah kerjasama langsung tuh SMK 3 sama Sudirman. Yang lain SMK 3 sama Sudirman. SMK 3 itu di mana sih? Di ini, Pelengkung. Oh, yang Pelengkung Iya. sama SMA. Kalau SMA Sudirman sih di Dekat. Gerabak. Iya, Ya. betul. Jadi untuk jurusan tata boga Betul. atau sesuai ini Iya. kan Gus jadinya sebagai tempat tujuan untuk praktek anak-anak PKL ini anak-anak siswa. Jadi terus bermanfaat ini ilmunya Iya. Mbak Siner. Dan bisa berkembang, salah satunya itu kan ketika banyak orang-orang belajar ya, Iya. menyerap ilmunya. Jadi kita tidak perlu khawatir ilmunya semakin diserap itu semakin hilang, itu tidak. betul, Pak. Pasti berkembang. Karena orang yang pernah mempelajarinya ketika dia meniru pasti ada perbedaan, nggak bakalan persis. Iya. Paling orang merasakan ini kok mirip seperti Bima roti Bima ya, misalnya cuma gitu aja. Tapi ketika dia bilang persis pasti nggak bisa. Kalau boleh tanya Mbak Sin, dari berbagai pelanggan itu, Iya. misalnya yang rutin harian sama event itu persentasenya banyak mana? Kalau setiap hari emang kita ada di storein di toko di Gerabak itu ada setiap hari. Toko-toko, setiap ya. pagi ya. Kalau pesanan event misalnya ketika ada pernikahan, ketika ada event 17-an, ada event apa namanya tasakuran semacam itu Kuanti- persentasenya banyak mana? Kalau kuantitinya lebih banyak pasti yang event. Yang event Iya. ya. Oke, ya. Kalau yang kita rutinin itu kan cuma biar pelanggan nggak lupakan Bima gitu. Oke, ya. Kan- Itu ada berapa titik biasanya Satu aja produk-produk hanya satu. Oke. Kemarin ada 2, cuman kurang ini jadi 1 aja. Oh, hanya satu aja. Oke. Baik, jadi salah satu untuk mempertahankan nama Wima itu Iya. juga tiap pagi Tiap hari harus pasti bikin. harus bikin Iya. ya. Selain itu juga tadi ada di sini juga beberapa ada tart juga Iya. ini Gus iya. ya. Itu khusus Ini- loh aku bikinnya ya. Ini ada contohnya itu. Iya. Berarti bisa dicicipi Mbak Nisa. Boleh Kita banget, cicipi Pak. ya satu. Mau yang dulu. mana? Nanti baik. Oke, silahkan Gus Kolil aja dulu Ya, kan. karena sedang direkam dan ada videonya. Baik. Masa hanya suara? Oke, nah ini juga ada untuk tart seperti yang kemarin juga ada beberapa informasinya bahwasanya Mbak Siner ini juga ada pameran atau apa di Artos Mall ini ya. Pameran apa Oh, itu, bukan pameran, tapi kemarin ada orderan itu yang Italian wedding cake yang Nah, besar. ini yang lagi Yang lagi boom, lagi viral ini adalah bikin Bulan ini. Bulan kemarin, Pak. Ini kan baru Juli. 2 Agustus baru. Iya. Bulan Juli kemarin. Iya. Oh, baru aja. Iya. baru saja. Ini Berapa langsung jenis yang dipesan, Mbak? Itu cuma 1 tapi yang besar. Yang besar. Ya. besar ini ya. Jadi untuk tart wedding yang tahun ini sedang Naik diperbincangkan, daun, lagi iya. naik daun ini. Ternyata di Wima Kitchen sudah ada, Iya, sudah bisa betul. membuatnya. Kita coba dulu Mbak Nisa. Silakan. Iya, ini jadi deg-degan nih. Waduh. Oke.
Baik, ini lagi dicicipi, lagi dicoba sama Gus Enak, Solil. ya. Baik. Jadi kalau kita mau pesan, Iya. ini Mbak Siner, keluarga Fas biar tahu juga tadi alamatnya sudah diinformasikan. Kalau pesan via online ini juga bisa. Ini untuk bisa disebutkan. Kalau mau order bisa lewat WhatsApp, itu nanti nomornya di 081326513519. Baik, atau bisa kepo-kepoin di Boleh. sosial medianya. Untuk sosial media Wima ada di Wima Kitchen, tapi namanya Wima_cake. Terus di TikTok kita juga ada Wima Kitchen. Baik, oke. Nanti kita akan kembali lagi ngobrol sama Mbak Siner dan juga Gus Khalilur Rahman keluarga Fas tetap di Dialog UMKM Magelang. Selamat siang keluarga Fas, kembali lagi Dialog UMKM Magelang siang hari ini. Dan masih bersama dengan Nisa, ada Gus Khalilur Rahman selaku Direktur Lembu Wikarta dan juga Mbak Sinergia Wima selaku owner dari Wima Kitchen keluarga Fas ya. Jenis untuk usahanya adalah cake, bakery, dan juga catering. Entrepreneur muda, inspirasi bagi generasi emas. Ini juga perlu kita contoh, apalagi juga anak-anak muda yang lagi semangat-semangatnya banyak ide, ternyata bisa ya sebuah usaha dilakukan dari rumah saja. Atau ada kegiatan lain ini Mbak Siner ya, selain juga sebagai owner atau kegiatan lainnya lagi, pekerjaan lain? Kalau aku sekarang emang lagi ini nyelesain tesis, habis itu ngonten, pastinya ngonten. Ya, Terus setuju saya. saya juga jadi pengurus di koperasi desa sih. Baik, jadi Memang bagaimana? aktivis. Memang sudah aktif ini, suka berorganisasi juga. Bagaimana cara membagi waktunya antara memikirkan resep bagaimana Wima ini berkembang dan juga perjalanan di luar, kegiatan di luar dan masih menyelesaikan tesis? Kalau itu saya manage aja sih. Kalau misalnya ada orderan saya selesain dulu. Habis itu saya kalau misalnya harus ke kampus ya nanti saya kasih tanggung jawab ke karyawan saya. Terus kalau misalnya rapat-rapat kan juga ada karyawan, nanti bisa standby by phone aja kalau misalnya ada sesuatu hal yang harus diiniin. Ya. Baik. Tesisnya judulnya apa, Mbak? Tesisnya pengaruh kredibilitas influencer terhadap pembelian impulsif yang dimediasi oleh kesesuaian produk dan kepercayaan pelanggan, Pak. Khususnya Sudah bisa roti. ini. Susah. Bukan, ini saya Umum. ambilnya kebetulan Sampelnya? kosmetik skincare. Kosmetik. Soalnya harus ada data yang paling tinggi itu ya. Bukankah itu kalau datanya roti tinggal ngambil di rumah aja? Nggak bisa, soalnya kan ini ada ininya Pak, harus ada data kalau produk itu memang dibeli oleh banyak orang, produk itu unggulan gitu. Oh, yang produk-produk yang viral. Iya, yang di ini pembelian impulsif kan kebetulan saya ambilnya live streaming. Nah, itu kebetulan yang paling tinggi ada di produk kosmetik mereknya Skin TV. Jadi hanya satu merek itu, Iya, enggak 2 atau 3. yang nomor 1 itu ada survei. Sebagai perbandingannya tidak mencari perbandingan nomor 2 atau nomor 3. Enggak, satu aja. Oh, satu Takutnya nanti ada bias. Tapi kalau tidak bias kan bisa misalnya ngambil sampel branding yang sudah populer, yang sudah tua, yang sudah 20 atau 30 tahun Iya, menguasai di Indonesia misalnya. Iya. Itu kan brand baru. iya. Itu brand baru, cuman nomor 1 itu. Memang. Oke, baik. Lanjut ke Lanjut roti. lagi ya. Nah, tadi juga Gus Solil sudah cicip beberapa. Iya, Dan- manis ya, Mbak. Ya, pemirsa juga cicip yang namanya jadul ini memang Corobikan. ya. Corobikan. Corobikan. Ternyata juga rasanya juga seperti buatan nenek-nenek zaman dulu memang ini ya. Jadi kembali ke masa lampau ini Gus ya. Nah, tentunya kalau keluarga Fas tahu rasa dari corobikan, kalau sekarang kan banyak ada campuran-campurannya, nggak utuh dari tepung beras atau apa, masih ada campurannya ini. Mempertahankan rasa ini tentunya juga menjadi salah satu PR ini untuk Iya. Wima Kitchen ya. Ini bagaimana untuk mempertahankan sebuah cita rasa biar tetap sama? Kalau untuk mempertahankan cita rasa pastinya resepnya harus dirahasiain dulu. Terus habis itu kita kan kalau saya kan kadang nggak ada di rumah. Ya, Pasti kita ada key people-nya ya. Nah, itu kita udah tahu kalau misal beliau ini cita Bisa. rasanya
satu sinergi sama kita. Oke, jadi yang pegang Betul. kuncinya itu tadi ya. Iya. Jangan Oke, dibocor-bocorin ini Bu Betul. resepnya. Iya. Oke. Sama-sama corobikan Iya. di tempat satu tempat lain Beda, memang Gus. pasti beda. Iya, jadi kalau sekarang ini ada berapa macam Mbak Siner yang diproduksi sama Wima Kitchen? Kalau macamnya ini mungkin ada 100 macam lebih. Wah, banyak Iya. nih Gus. Jadi hampir semuanya juga jenis makanan atau kue tradisional Iya. dan juga yang modern sekarang Betul. ini. Kayaknya itu ada nasinya juga Mbak. Ada Bisa- nasi juga, ada catering juga. Jadi Berarti kalau nikahan langsung ke satu tempat Betul, udah dapat bisa. semua. Sudah dapat, ya. Bisa dapat semua. nah, ini dia. Jadi Hantaran praktis. juga ada. Waduh, Langsung bisa ini Gus ya. Simple. Bisa agendakan Iya. tanggalnya ini Gus. Betul, kita siap di calling Gus. Jadi Siap, ini siap, ada nasi juga menerima pesanan untuk nasi Iya. kuning juga Nasi kuning. dan beberapa untuk catering ini. Iya. Nah biasanya Mbak Wima ada seperti musim panennya seorang pengusaha. Ini kan biasanya ada ya Gus ya. Ini biasanya di momen-momen seperti apa? Entah itu musim bulan haji, musimnya orang nikahan. Khusus apa? Khusus yang nasi atau yang lain-lain? Kalau semuanya ini kalau ini kue kering pasti, Pasti lebaran. Ramadan. Terus habis itu kalau snack itu kemarin musim di wisudaan sekolah. Baik. Habis itu Juni acara- ya, bulan Juni Iya, berarti Mei terus Juni. habis itu acara ini biasanya pengajian kayak Maulud Nabi, terus mau tutupan Snack. puasa, Itu iya snack snack ya? box, snack box gitu. Hmm. Terus kalau nasi biasanya itu mengikuti aja sih. Oh. Baik. Berarti viralnya tiap bulan Iya. tiap Selalu ada ini Tiap ternyata bulan Selalu ganti ada. produk yang viral. Jadi tidak ada liburnya Iya. atau malah ada biasanya musimnya untuk para pengusaha kue ini agak sepi atau paceklik gitu. Kayaknya enggak sih ini Gus ya. Karena Kalau tiap punya hari siasat. selalu ada. Betul. Punya siasat tuh Sudah kayak punya pas siasat. COVID Oke, kemarin oke. juga kayak gitu. Kita Gimana kalau siasat. COVID gimana COVID? Kalau COVID itu kan kebetulan emang semua ya, Gus, maksudnya pada turun ya. Ya. Habis itu kita tuh 3 bulan tuh orderan ada, cuman nggak sebanyak yang kemarin-kemarin. Terus habis itu mikir kan, apa ya yang bisa pelanggan order gitu. Terus orang-orang kan dulu nggak bisa keluar rumah, cuman Iya. konsumtifnya tinggi banget. Ya, betul. Dan itu tuh mereka kan cek sosial media. Suka jajan Terus ya. banyak banget makanan viral pada waktu itu. Nah kita tuh buat jadi per minggunya misal kita bikin hari ini PO Zupa Zup, hari ini bikin dulu tuh Korean garlic cheese, hari ini bikin donat apa. Jadi kita Posting di story. Iya betul. Jadi tetap ada orderan gitu. Oh. Jadi tetap jalan Iya pada tetap saat jalan. COVID ini Kita ya. alhamdulillah cuma 3 bulan turun. Ya, tetap jalan. Baik, luar biasa ini. Jadi tinggal main triknya Iya. aja. Semakin triknya itu semakin intensif, semakin kreatif atau semakin unik menggelitik Iya. kira-kira gitu, nanti kontak yang nyantol itu akan cepat merespon. Iya. Ya. Baik, luar biasa ini Mbak Siner ya. Sinerginya ini dan energi Iya, positifnya luar energinya. biasa. Nah ini juga Gus. Boleh diinformasikan juga sama keluarga Fas, terutama anak-anak muda. Kiat-kiatnya untuk menggait pelanggan atau teknik pemasaran yang sudah dilakukan Mbak Siner selain tadi juga tetap jadi seorang content creator ya. Jadi memang luar biasa ini ya. Jadi jualan tidak hanya kue tapi juga jualan secara konten juga. Ini bisa bersinergi sesuai namanya. Kalau untuk anak muda tuh pastinya kan kita sekarang udah tahu melek di digitalisasi ya, Iya. apalagi ada sosial media. Kita manfaatin fitur-fitur yang ada. Oke. Misal dari Instagram, kita pakai fitur-fiturnya, terus kita share konten kita di TikTok. Karena kan belum tentu ya, misal kayak konsumen itu mungkin kayak corobikan ini di tempat lain ada, cuman Iya. gara-gara kita share jadi mereka terngiang-ngiangnya, oh corobikan Wima, karena itu sudah terngiang-ngiang dalam Seperti pikiran yang saya mereka bilang gitu. tadi, Iya. Ya, itu ya, ya. buatan Jadi itu. di zaman dulu Iya. gitu ya rasanya. Dan mungkin harus ini konsisten konten aja. Soalnya Baik. mungkin kelemahannya kalau misalnya nggak konten nanti mungkin jadi audiensnya bisa turun gitu. Cepet-cepet dilupakan. Iya betul, cepet-cepet dilupakan karena pesaing sekarang udah banyak banget. Kalau nggak kayak gitu nggak bisa bertahan sih. Baik, terima kasih ya Mbak Luar biasa. Siner. Luar biasa ya. Nah, bisa juga diinformasikan sama keluarga Fas yang paling jadi favorit atau Iya. produk andalan di Wima Kitchen ini apa Mbak?
Pak Bolen atau Corobikan, atau yang paling dikenal di Wima Kitchen ini adalah yang paling ngangenin atau yang paling produknya ini apa? Kalau mungkin saya bisa bilang corobikan ini, soalnya ini R&D-nya aja 4 kali, berkali-kali. Tikian. Oke. Seperti ini saya Iya. bilang tadi Gus Solil nggak coba ini, Ya, rasanya nanti. pasti kembali seperti buatan nenek-nenek Iya. zaman dulu ini. Ya. Karena kalau corobikan mungkin karena sudah terkenal ya. Maksudnya Iya. itu udah sejak dulu sebelum kita lahir corobikan itu sudah ada dan dikonsumsi oleh masyarakat Iya. kan gitu. Cuma varian pengembangannya itu mungkin dirasa, Iya, dibentuk, Beda-beda. bentuk, bentuknya warna bunyi. kan Iya, gitu. betul. Tapi rasanya ya kayak gitu. Rasa ya mempertahankan. Tidak ada di donat, Benar. tidak ada di roti, tidak ada di jadah. Iya. Corobikan ya begitu. Nah, seperti itu Iya. ya. Tapi kalau yang kebanyakan sekarang ini sudah berkembang, kan ada varian lain dengan bahan-bahan yang berbeda ini Ya. Gus ya. Jadi menghilangkan rasa otentiknya Iya. di dahulu kala ini. Ya, Nah, ya, ini ya. ketemu ini Gus. Ketemu dengan corobikan yang zaman dulu. Jadulnya Jadi, kerasa. jadulnya kerasa Oke. ya, kenangannya juga pasti kerasa Betul. ini ya, zaman masih kecil ini. Baik, terima kasih Mbak Siner. Ternyata yang diandalkan di sana adalah produknya corobikan Iya. ini. Setiap hari bikin Mbak. Setiap hari bikin corobikan. Baik, setiap hari ada ini Gus, dan sudah dititip di Iya. satu tempat itu Iya. ya. Jadi kalau satu tempat, atau kita juga setiap hari bisa pesan by order juga. Boleh banget. Secara Bisa online ya? juga bisa, Gus. Bisa. Baik, jadi bisa diinformasikan juga tadi Mbak Siner, selain corobikan, Iya. atau ada lagi beberapa produk. Nah, ini juga bagus ini. Ini Ada puding buah. Gus. Oh, puding. Puding, dan juga hari ini Mbak Siner Iya, itu spesial. buat untuk kita keluarga Oke, Fas terima ya. kasih. Ada namanya Radio Fas FM. Ini terima kasih. Nah, Kue Tart ini juga memproduksi. Iya, itu memproduksi. Baik. Tapi oke. kalau kue tar sesuai pesanan. Iya, by Iya. order. Kalau yang di display ada, Pak. Yang Oke. tapi yang harganya terjangkau aja. Ya. Kalau itu nasi dengan model begitu itu Iya. pesanan atau tiap hari bikin? Kalau yang tumini itu pesanan. Tumini namanya. namanya ya? tumini. Tumpeng mini. Betul, tumpeng mini. Baik, lucu ini ya, Lucu. kemasannya juga manis ini. Kalau seharga dengan model seperti ini, harganya berapa Mbak? Kita start tumini itu di 22.500. 22. Iya. 22.500 ini Gus ya. Jadi keluarga Fas yang ada di Magelang dan sekitarnya bisa cek untuk Wima Kitchen, atau Iya. bisa by order di nomor WA. WhatsApp Bisa disebutkan lagi. 081 36 316 519. Baik, oke. Sip. Nah, tadi kan kita sudah tanya ya sama Mbak Siner ya, masa-masa panennya. Ternyata tiap Iya. bulan pasti ada, tinggal trik-triknya. Iya. Pernah tidak selama hampir kurun waktu dari 2016 di 2025 ini merasakan masa susahnya? Pasti sebuah usaha ada Iya. ini Gus ya. Sepi order. Nah, Iya. seperti order atau ada order fiktif atau kejadian apa ini yang kurang mengenakan? Kalau yang tadi sepi order itu pasti yang COVID itu, yang COVID. paling yang COVID. Tapi kita 3 bulan itu udah bisa, maksudnya setidaknya membayar karyawan. Oke. Terus habis itu kalau yang fiktif order tuh sering ya, Oh. kan nomornya emang kita share di sosial media, jadi itu banyak yang misal kayak iseng-iseng gitu aja. Tapi hanya Tetapi sekedar hanya iseng. modus-modus ya. Iya, modus-modus. Kalau kemarin itu ada modus yang kayak transfernya kebanyakan terus minta dibalik transfer gitu. Oh, itu iya, iya, modus. Terus ada juga yang misal kalau sekarang kan misal dari dinas itu ada aplikasi. Mm-mm. Nah, itu nanti bisa kayak order fiktif lewat situ. Seolah-olah. Iya, ya. betul. Oke. Pernah nggak mengalami order yang sudah terlanjur diproduksi, dibikin tapi ternyata tidak ambil dan seterusnya itu? Oh, pernah. Oh, pernah. Pernah, Oke, ya, makanya pernah kayak gitu. untuk mengurangi hal-hal seperti itu kita ada sistem DP dulu sih. Oke, ya, betul. Gitu. Baik, itu adalah Antisipasi, Antisipasi. antisipasi itu harus Mengantisipasi ya. diperkuat. Ya. Baik, terima kasih Mbak Siner ya. Nah, ini bisa diinformasikan juga atau tadi sudah berbagi kiat khususnya atau trik semangatnya untuk menjalankan sebuah usaha. Ada lagi
pesan ini ya sebelum nanti juga kita hampir mau closing, tapi bisa ditambahkan sama Gus Solil melihat geliat semangat dari seorang entrepreneur muda seperti Mbak Sinergi ini. Ya, terima kasih Mbak Nisa. Saya hanya berpesan kepada teman-teman, terutama pengusaha muda, bahwa berproduksi, berkreasi itu tidak ada batasnya. Jika hari ini yang dibikin itu adalah kuliner, katakanlah makanan, jenis makanan itu variannya banyak sekali. Kita tidak perlu membatasi varian-varian tertentu karena mungkin ada kenangan, karena mungkin pernah itu ada sejarahnya, atau mungkin itu yang paling viral atau paling digemari. Saya cocok dengan Mbak Sin tadi bahwa setiap masakan itu punya masa viral. Jadi kalau 1 bulan itu ada 1 tahun itu ada 12 bulan, setidaknya kita harus punya stok 24 jenis untuk persiapan masing-masing 2 jenis di tiap bulan itu. Karena fluktuasi ekonomi itu kan juga naik turun ya, dan itu juga berpengaruh terhadap daya beli masyarakat. Dan ketika daya beli masyarakat itu naik turun, berarti kan produsen atau pengusaha itu kan juga harus punya siasat. Sama-sama bikin roti, sama-sama jual roti. Kalau ketika masa sulit, mungkin rotinya itu dengan kualitas dengan ukuran yang lebih kecil, lalu harganya diturunkan. Misalnya siasat semacam itu. Lalu yang selanjutnya, kalau soal rasa di makanan, saya cenderung untuk dipertahankan, Mbak. Karena kalau sesungguhnya kalau bisnis makanan itu Mbak Sin itu kan jual rasa. Betul. Jual rasa, bukan jual bukan jual makanan, bukan jual warna, bukan jualan bentuk. Yang dia jual itu kan rasa. Ketika rasa itu sudah melekat di hati karena dicecap oleh lidah itu kan pas, besok dia teringat dan akan kembali lagi. Lalu yang terakhir, kepada para pengusaha muda, mulailah membuka diri dan mulailah untuk itu bikin sesuatu untuk ditawarkan ke orang lain, apapun bentuknya. Entah itu makanan, entah itu barang, entah itu jasa. Karena di dunia ini tidak ada batasnya orang akan menggunakan sesuatu yang diproduksi oleh orang lain. Kan kita bisa bikin baju, tapi waktu kan pasti terbatas. Kita bisa bikin makanan yang kita kita makan, tapi kan waktu pasti terbatas. Akhirnya orang itu ketika punya uang, dia akan membeli. Ketika daya belinya itu naik, maka dari itu karena tidak ada batasan bagi umat manusia di muka bumi itu dalam menyerap yang ada, makanya kita tidak dibatasi untuk berwirausaha, terus berproduksi, terus berkreasi. Jika ada sesuatu yang belum ada di muka bumi, justru itu peluangnya. Tapi ternyata kembali lagi Mbak Sin tadi kembali ke masa lalu, tetap bikin corobikan. Baik, terima kasih Gus Kolil untuk waktunya di siang hari ini. Kita kembali Siner, sebuah pesan untuk keluarga Fas atau untuk masyarakat yang belum mengenal atau belum tahu Wima Kitchen ini sebagai penutup dan juga promosi tentunya. Silakan bisa diinformasikan sama keluarga Fas di rumah. Oke, untuk teman-teman semua yang lagi nyari misal snacks box, nasi box, tumini, hantaran pernikahan, catering dan lain-lain, yang pokoknya simple. Semua ada. Iya, semua ada, semua bisa, dan kita ada motonya, Pak, tentang rasa. Gimana itu? Moto kita tuh tentang rasa. Tentang rasa. Iya, jadi emang mempertahankan rasa. Bisa cek Instagramnya di Wima_cake atau TikTok kita di Wima Kitchen, dan bisa order via WhatsApp. Nanti nomornya ada di Instagram atau di... Tadi udah 2 kali disebut. Iya, sudah 2 kali. Jadi bisa untuk dicari langsung ya. Betul. Baik, terima kasih Mbak Siner untuk waktunya di siang hari ini. Energi baik, energi positifnya, semangatnya. Alhamdulillah. Dan terima kasih, semoga
makin sukses Amin. untuk Wima Kitchen-nya. Amin, amin, amin. Amin, amin, amin. Dan insya Allah juga keluarga Fas minggu depan kita akan bertemu kembali di dialog UMKM selanjutnya. Dari kawasan Tegal Rejo Magelang Nisa undur diri bersama dengan Dadah. Gus Kolil dan juga Mbak Sinergi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.